Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Talabati al-kiram, liqa'una al-yawm insyaallah akhirul liqa' qabla ندخل أو قبل دخولنا إلى الامتحان نصف المستوى. طيب يا إخوة، الحمد لله لقد أجمع أكثركم الامتحان التطبيقي الذي مررنا في الأسبوع الماضي. Naam. Taib. Ya, alhamdulillah sudah sebagian besar mengumpulkan tugasnya, tugas ujian praktek kita. Tapi masih ada yang belum mengumpulkan ulangan prakteknya atau ujian prakteknya. Dan Ustaz ingatkan sekali lagi bahwasanya ujian prakteknya terakhir di hari ini, ya, sebagaimana yang telah kita sepakati. Hari ini terakhir pengumpulan. Ustaz tunggu sampai jam 6 sore ya. Hari ini terakhir pengumpulan. Taib. Jangan ada yang tidak tahu menau, acuh tak acuh, ya. Tidak mau mendengarkan, tidak open dengan pelajarannya, jangan seperti itu ya. Taib. Di 7D ya, paling banyak itu yang belum. 7C alhamdulillah sebagian besarnya sudah. 7D juga sudah, tapi tidak sebanyak dari 7C. Naam. Baik. Untuk ini hari ini insyaallah akan Ustaz kasih kepada kalian kisi-kisi soal PTS 2 kita, ya, dari mana sampai mana dan berapa soalnya. Naam. Untuk PTS kita, PTS 2 ini insyaallah akan kita mulai di hari Senin tanggal 1 Maret ya. 1 Maret insyaallah akan kita mulai PTS 2-nya. Dan setiap harinya insyaallah itu 2 mata pelajaran ya. Jadi disiapkan baik-baik 2 mata pelajaran setiap harinya. Dan insyaallah kita akan menggunakan Google Form ya. Ya, sebagaimana yang sebagian kalian sudah mengetahuinya. Nanti tinggal pilih aja atau tinggal jawab aja. Jawabannya tidak panjang-panjang dan singkat ya. Baik, ya, untuk soalnya muhadatsah dan seluruh pelajaran agama itu soalnya 15 soal. 15 soal isian ya. Maksudnya isian yaitu 15 soal isian, kalian jawab hanya singkat ya. Tidak perlu banyak dan tidak perlu panjang. Misalkan aina yaskunu Umar, maka kita jawab syari'il matar, langsung saja, enggak perlu diulang lagi soalnya karena dia sudah ada jawabannya. Jadi tidak bisa berbeda dari jawaban di Google Form itu ya. Jadi soal kita 15 soal itu untuk pelajaran agama, yaitu bahasa Arab,
maupun PAI-nya, pendidikan agama Islamnya. Baik, dari mana Ustaz kita mulai PTS 2-nya? Yaitu dari halaman 156 ya. Halaman 156 sampai 176 ya. Ada sekitar 20 halaman. 20 halaman yang insya Allah akan kita masukkan ke dalam soal 15 tersebut ya. Dari halaman 156 sampai 176. Baik. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri Ustaz ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal, silahkan. Ustaz ulang sekali lagi bahwasanya untuk ulangan praktek kita, untuk PTS 2 kita itu berjumlah 15 soal. Berjumlah 15 soal dan dimulai dari halaman 156 sampai 176 ya. Halaman 156 sampai 176 ya. Ada 4 judul itu. Judul yang seperti di ulangan praktek kita. Yang pertama itu ziarah usrati salatul jumu'ah hadiyatun. Taib ya. Ziaratun usrati salatul jumu'ah hadiyatun. Ya, 4 soal itu aja. Kalian lihat latihannya, kemudian mufradatnya diperhatikan ya. Latihan itu kuncinya di latihan, yaitu angka-angka kalian hafal. Kemudian ya menyusun kalimat, melengkapi, itu diperhatikan. Jam-jam ya kita sudah belajar ya, dari jam 1 sampai jam 12 itu bagaimana bahasa Arabnya. Baik ya, di murojaah. Tapi kalau kalian sudah sering murojaah setiap hari atau setiap kita belajar muhadatsah, kalian murojaah, insyaallah di ujian nanti gampang ya. Tidak perlu lagi sampai berlarut malam bergadang mempelajari apa yang diujiankan besok ya. Tapi juga nggak apa-apa seperti itu untuk memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu ya. Tapi jangan sampai larut malam ya, berlebihan ya, sampai tidurnya tidak sempurna atau tidak mencukupi ya. Nanti antum sakit pula ya. Maka gunakanlah waktu sebaik mungkin. Jam 10 lah, jam 10 itu maksimal. Setelah itu tidur jam 4:30, jam 4 atau jam 5 lah sebelum azan kita sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Habis itu di murojaah sedikit-sedikit, diulang-ulang, dibuka-buka bukunya. Insyaallah kalian bisa nanti menjawab di ujian PTS kita yang kedua nanti insyaallah. Baik ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhal ya, Ustaz terbuka ya. Kalian kirimkan pertanyaannya melalui WA, insyaallah akan Ustaz jawab. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dua latihan lagi ya. Dua latihan lagi yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pagi hari ini untuk melengkapi batas akhir PTS kita ya. Adapun untuk judul ini insyaallah kita akan
pelajari setelah PTS berlangsung insyaallah 2 minggu insyaallah itu ya, sampai tanggal 12 kalau nggak salah Ustaz PTS 2-nya. Baik. Tadribul khamis, rattibil ibarat litusbiha faqratan mafhumah. Nah, rattibil ibarat, menyusun kalimat-kalimat ini atau ungkapan ini untuk menjadi sebuah paragraf yang dipahami, ya. Faqrah mafhumah. Ini susunannya tidak beraturan. Kita susun jadi beraturan dan maknanya dipahami. Baik. Aina al-awwal ya ikhwah? طيب الأول هنا أحضرت الأم علبة حلوى لأولادها الثلاثة. nomor 1 ini أحضرت الأم علبة حلوى لأولادها الثلاثة. نعم. طيب الثاني أين الثاني؟ الثاني هنا. حسب مصطفى قطع الحلوى. طيب حسب مصطفى قطع الحلوى. طيب هنا. الثالث أين؟ هنا. الأول هنا وجدها 15 قطعة. وجدها 15 قطعة. الثالث nomor 3. Yang terakhir waqala lil wahidi 5 qita'in. Lil wahidi 5 qita'in. Fahimtum? Naam. Rattibil ibarat litusbiha faqratan mafhumah. Kita ulang lagi. Yang pertama ini أحضرت الأم علبة حلوى لأولادها الثلاثة. الثاني هنا حسب مصطفى قطع الحلوى. الثالث وجدها 15 قطعة. الرابع وقال للواحد 5 قطع. نعم للواحد 5 قطع. طيب ما معنى هذه الفقرة يا إخوة؟ طيب الأول نترجم الأول. أحضرت الأم, ibu mendatangkan ulbata halwa atau menghadirkan ulbata halwa, kaleng permen, ya, li auladiha tsalatsa, ya, untuk ketiga anaknya. Siapa anaknya? Yang di percakapan kemarin Mustafa, kemudian Fatimah, salah Ustaz ya, Fatimah, Huda, Mustafa wa Ahmad. Naam. Mustafa, Ahmad wa Huda. Baik. Hadhihi auladiha as-salasah. Haula'i auladuha ats-tsalatsah. Ya, ketiga anak ini anak ibu tersebut. Naam. Baik, ats-tsani hasiba Mustafa qita'al halwa. Mustafa menghitung potongan permennya. Ya, dihitung permennya berapa. Wajadaha 15 qit'atan. Mustafa mendapati setelah dihitung sebanyak 15 potongan, ya, 15 permen. 15 permen. Wa qala lil wahidi 5 qita'in. Maka Mustafa lil wahidi 5 qita'in. Mustafa mengatakan berarti untuk satu orang itu 5 potong, ya. Dia menghitung 15, satu orangnya 55. 55 ya.
55 per orangnya. Nah, baik, fahimtum ya talabal kiram? Baik ya. Labudda an tafhamu hadhihi al-faqrah sahla insyaallah liman ya'rif ma'na hadhihi al-jumlah. Naam. طيب فهمتم التدريب الخامس. نعم. الآن التدريب السادس إملاء. قال هنا إملاء. ما معنى إملاء؟ Ya, diisi mendikte kita ya. Nah, ini seperti yang telah kemarin Ustaz lakukan kepada antum. Kita melaksanakan ulangan atau latihan imla. Naam. طيب إن شاء الله لأن هذه المناسبة ما جرت كما العادة ya. Dikarenakan kesempatan kali ini tidak seperti biasa ya, kita rekaman karena ada masalah. Baik, kita untuk tadribul as-sadis, untuk latihan yang ke-6 ini kita lewatkan saja dulu. Untuk latihan yang ke-6 kita lewatkan saja dulu. Naam ya, karena tidak bisa kita lakukan dikte pada kesempatan kali ini. Baik ya. Al-muhim, yang penting bagi kita semua untuk murajaah apa yang telah kita sampaikan ya. Dari ini susunan angka-angka ini ya. Dari pertama sampai 100 itu kalian sudah di luar kepala ya. Puluhannya asyratun, ishruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una, mi'atun. Ya, harus dihafal itu ya. Apalagi yang 1 sampai 100 itu sudah kita bahas ya. Jangan ada lagi nanti bertanya, Ustaz, ma makna situn? Ustaz, situn itu apa artinya, enggak tahu ya. Padahal kita sudah pelajari ya, jangan seperti itu. Baik. Kemudian ini juga menjawab pertanyaan ya, seperti ini. Limadza tadhhabu ilal marid? Jadi perhatikan kaidah-kaidahnya ya. Mudzakkar muannasnya harus sesuai. Jangan hadhil qalam, tapi hadal al-qalam. Naam. Ya, mudzakkar, muannas, dhamirnya harus sesuai ya. Ka itu untuk anta laki-laki, ki itu untuk anti perempuan ya. Jangan terbalik. Atau ha itu untuk dia perempuan, hu untuk dia laki-laki. Qalamuhu, qalamuha, qalamuki, qalamuka ya. Baik, qalami untuk saya. Qalami untuk saya. Naam. Kemudiannya juga ini mufradat yang telah kita pelajari ya, ini dihafal-hafal ya. Ma makna ulba, ma makna qita'a, ma makna khaymah, sayyara, qissa, itu harus kalian ketahui. Jangan buka kamus lagi, sudah diulang-ulang, harus dipraktekkan. Ya, kuncinya apa? Mempraktekannya. Kalau sudah hafal banyak mufradat, ya dengan apa kita mempraktekannya? Kalau nggak ada lawan untuk bicara, ya coba dibuka buku berbahasa Arab, ya dibaca. Kalau nggak ada juga buku bahasa Arab di rumahnya misalkan, kalian punya HP kan? Punya HP, coba dibuka YouTube, dengarkan situ ceramah-ceramah bahasa Arab ya. Dengarkan ceramah bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab, insya Allah akan terbiasa dengar bahasa Arab itu, dan mufradat yang disampaikan pasti ada yang kita hafal ya.
pasti ada yang kita hafal. Apalagi dalam ceramah pembelajaran ya tentang nahwu shorof atau tentang apalah kalian inginkan di YouTube tuh banyak. Jangan melihat yang tidak dianjurkan ya, yang sia-sia. Cobalah lihat yang bermanfaat untuk kalian baik di dunia maupun untuk akhirat kita ya. Nah, itu mufradatnya dipraktekkan dan dihafal ya. Kemudian ya juga ini untuk fiil-fiilnya, fiil madhi, fiil mudhari. Nah, itu diperhatikan. Kalau saya itu bagaimana kalau saya fiil madhi? Kalau saya fiil madhi itu ditambahkan ya ta'ul fa'il ya, ta pelaku yang dhammah ya. Misalkan dakhaltu, nah, itu untuk saya telah masuk. Darabtu, kemudian shallaitu, dhahabtu. Nah, itu untuk fi'il madhi yang telah lalu. Untuk fi'il mudhari bagaimana? Nah, ditambahkan huruful mudhara'ah ya. Ditambahkan huruf fi'il mudhari yaitu alif ya. Taib, adhabu, a'malu, usalli. Taib ya. Atau hamzah namanya. Taib ya, ditambahkan alif atau hamzah. Kemudian untuk nahnu gimana? Untuk nahnu kita tambahkan nun di awalnya ya. Azhabu jadi nadhabu kita. Anta tadhabu. Anti gimana? Anti, nah, itu beda lagi. Kalau anti tadhabina, tambahkan ya dan nun di akhirnya ya. Tadhabina, nah, itu. Tapi nanti itu kita pelajari semuanya di shorof, insyaallah kalian akan pelajari nanti ya. Naam. Kemudian yang terakhir ya ini tentang jam. Tentang jam itu diperhatikan, jangan asal-asal saja tentang jam ya. Jam 1 sampai jam 12 itu sudah kita pelajari ya. Coba kita ulang sama-sama. As-sa'atu al-wahidatu, as-sa'atu ats-tsaniyatu, as-sa'atu ats-tsalitsatu, as-sa'atu ar-rabi'atu, as-sa'atu al-khamisatu, as-sa'atu as-sadisatu, as-sa'atu as-sabi'atu, sabi'ah, as-sa'atu ats-tsaminatu, as-sa'atu at-tasi'atu, as-sa'atu al-'ashiratu, as-sa'atu al-hadiyata 'asyrata, as-sa'atu ats-tsaniyata asyrata. Baik ya, asyarata. Nah, itu harus dihafal ya, jangan sampai lupa ya. Jam 1 sampai jam 12. La tansau dzalika as-sa'ah ya. La tansau tilka as-sa'ah. Saat. Baik ya. Ini pelajaran kita di awal-awal kita masuk di semester 2 ini. Jangan sampai lupa. Naam. Tayyib ba'dahu ya, menyusun kalimat ini diperhatikan. Bagaimana cara menyusun kata-kata ini menjadi kalimat sempurna? Sudah usah jelaskan kemarin itu. Ya, kalian tuh harus mengetahui perkata ini maknanya apa. Ya, perkata ini maknanya apa? Itu yang pertama harus kita ketahui. Yang kedua, setelah kita ketahui maknanya yang pertama itu, perkata kita sudah mengetahui maknanya, maka susunlah dia. Mau dari mana kita mulai? Susun. Misalkan ini, fi as-suq yaskunu syari' adil. Baik, kita artikan satu-satu. Fi, di, suq, pasar, yaskunu, tinggal, syari', jalan, adil, nama orang. Nah, sudah tahu kita maknanya satu-satu, maka kita susun untuk menjadikan sebuah kalimat yang sempurna. Susun. Cocok enggak dia? Nah, berarti
Adil dulu. Adil tinggal di jalan pasar. Nah, maka kita katakan adilun yaskunu fi syari'is suqi. Ya. Diperhatikan dulu maknanya. Kalau saja ada satu aja yang tidak kita ketahui maknanya, maka sulit untuk menyusun kata ini untuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna, ya. Kita ketahui dulu maknanya satu kata per kata. Nah, kemudian untuk menyusun ungkapan menjadi sebuah paragraf sempurna atau paragraf yang ketahui, ya, seperti tadi latihan yang kelima tadi, juga kita harus ketahui dulu makna per kalimat, ya, makna per kalimat. Kalau sudah tahu makna per kalimat, barulah kita susun sesuai menjadi paragraf yang dipahami, ya, paragraf yang kita ketahui maknanya. Baik, ikhwah, insyaallah naltaqi ba'da imtihan nisfi al-mustawa fi usbu'aini al-qadimain. Nah, insyaallah akan kita ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang setelah kita melaksanakan ulangan PTS 2 ini, ya. Dan akan kita murojaah nantinya atau remedial bagi yang tidak tuntas di PTS 2 ini. KKM kita ingat, ya. KKM kita 70 seperti biasa. 70. Nah, soal 15 insyaallah soal gampang kalau bagi orang yang belajar. Kalau soalnya sulit bagi orang yang tidak belajar, ya. Tidak ada kata sulit kalau kepada seorang yang telah mempelajari atau belajar. Nah, faham? Maaf soal ikhwah. Baik. Idza in kanat ladaikum al-as'ilah fa arsil ilayya tilka al-as'ilah abra wasyab. Naam. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya ikhwah. Aqulu ala ma tasma'un. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ikhwah, Ustaz berharap dapat didengar dengan baik. Ya, kalau ada yang tidak dipahami bisa tanyakan Ustaz, ya. Jangan tidak bertanya. Tanya dulu kalau memang tidak dipahami. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.